Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan, melainkan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Seperti yang Nabi alaihi salatu wassalam pernah sabdakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Harus duduk di majelis ilmu, mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka gunakanlah nikmat tersebut untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Gunakanlah nikmat tersebut sebagai sarana untuk kita semakin dekat dengan Rabb kita. Karena tatkala nikmat tersebut tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi salah satu sebab kebinasaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Hazim, atau dikenal dengan Salama bin Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Segala nikmat yang Allah berikan kepadamu, yang Allah anugerahkan kepadamu, kalau nikmat tersebut engkau tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak bisa menjadikan engkau semakin dekat dengan Rabbmu, tidak bisa menjadikan engkau semakin dekat dengan Allah Ta'ala, justru nikmat tersebut menjadikan engkau lalai dari ibadah, lalai dari mendekatkan diri kepada Allah, justru semakin jauh dari Allah, maka ketahuilah nikmat tersebut merupakan sebab kebinasaan bagi dirimu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, ya, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Karena Allah mengatakan dalam surat Luqman, fa inna wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur,
maka syukurnya untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sedangkan barang siapa yang kufur, enggan untuk bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak akan rugi, karena Allah mengatakan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kaum muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali akan melanjutkan ke pelajaran kita, yaitu tafsir juz amma. Dan sekarang kita akan masuk surat yang ke 100 berapa Bu? 13 ya? Yaitu surat Al-Falaq. Ya, yang mana surat Al-Falaq ini yaitu surat yang diturunkan bersamaan dengan surat apa? Surat apa, Bu? Ayo, Bu. Surat An-Nas, ya. Jangan diam-diam ya, saya tanya sekarang ini. Ya, murojaah. Ya, setiap pelajaran saya harus murojaah. Nek gak iso awas, Bu. Ya, nek sampean boten saged jawab awas, Bu ya. Awas, Bu, hati-hati. Ya. Saya tuntut di akhirat. Ndak. Canda, Bu. Ya, surat Al-Falaq itu adalah surat yang diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas, dan mereka memiliki nama apa namanya, Bu? Surat Al-Mu'awwidzatain. Ya, yang belum nyata catat. Nanti saya periksa satu-satu nanti. Ya. Kajian saya itu nyatat. Saya tidak kasih materi. Nyatat sendiri. Itulah ilmu. Tapi jangan dicatat semua, nanti saya batuk dicatat Ustadz batuk gitu kan ya. Ya, nanti apa namanya Ustadz Bersin, nanti tulisnya Ustadz Bersin gitu kan. Ya, jadi yang penting-penting Ibu catat ya. Ya. Surat Al-Mu'awwidzatain. Apa artinya surat Al-Mu'awwidzatain? Itu adalah surat memohon perlindungan. Ya, karena kan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya dua surat ini Allah turunkan karena Nabi terkena sihir. Ya, karena Nabi terkena sihir. Ibu tahu nggak kenapa kok Nabi bisa terkena sihir itu? Apa hikmahnya? Apa? Menandakan Nabi itu manusia biasa. Yang kedua, apa lagi, Bu? Hah? Ada apa? Pelajaran dan hikmah. Iya kan pelajarannya kita ambil sekarang nih. Apa, Bu? Sebagai isyarat, ya. Kalau orang yang paling bertakwa kepada Allah saja bisa terkena sihir, apalagi kita. Betul tidak? Iya, tentu semua itu dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Makanya tidak boleh ujub, nggak boleh sombong. Ya, oh Ustadz, saya tidak bisa kena sihir. Kenapa? Saya mengamalkan zikir pagi petang setiap hari. Nabi kena sihir. Ya. Jadi semuanya itu adalah izin Allah. Ya. Jadi ingin menjelaskan kepada kita, semuanya itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh bersandar dengan kemampuan kita. Tidak boleh kita bersandar dengan amalan kita, tapi semata-mata terus meminta pertolongan kepada Allah. Maka di antara penafsiran para ulama dari kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah itu, ya, tatkala mereka menjelaskan iyyaka nasta'in, itu artinya apa? Bahwasanya manusia itu memohon memohon pertolongan dari segala hal, termasuk pertolongan dari gangguan yang namanya jin. Gangguan dari yang namanya sihir. Bisa dipahami, Bu? Ya, ngertos nggih? Ya, alhamdulillah. Saya kecepatan nggak ngomongnya? Cepat ya? Kurangi dikit ritmenya? Atau cukup? Ini tidur ibu-ibu nih. Saya tak minum dulu.
Ya, jadi surat ini bersamaan diturunkan dengan surat An-Nas, yang mana Nabi SAW terkena sihir. Toib, saya tanya lagi, siapa penyihirnya, Bu? Hah? Namanya siapa? Yahudi itu banyak. Namanya sopo, Bu? Jenenge sopo? Kalau yang nyatat kemarin masih bisa jawab. Nendak nyatat, waduh susah. Siapa, Bu? Nyerah nggak? Baru perang sudah nyerah, Ibu. Dicatat, saya tanya nanti pertemuan berikutnya. Namanya Lubaid ibn al-A'sam. Lubaid ibn al-A'sam al-Yahudi. Lubaid bin al-A'sam al-Yahud. Sudah, Bu? Lubaid. Lubaid. Biasa tulisannya Lubaid. 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 Lubaid ibnul A'sam. Lubaid anaknya Al-A'sam Al-Yahud, artinya orang Yahudi. Taib. Surat Al-Falaq itu dikategorikan oleh para ulama ke dalam kategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu, Nabi SAW ketika disihir itu oleh Lubaid itu memiliki 11 ikatan. Makanya ketika diturunkan 2 surat ini berjumlah 11 ayat. Setiap Nabi membaca 1 ayat, terlepaslah ikatan 1. Sampai Nabi selesai membaca kedua surat ini, maka terlepaslah 11 ikatan tersebut. Maka coba Ibu lihat, surat Al-Falaq itu ada berapa ayat? 5. Surat An-Nas ada 6. 5.000 tambah 6.000 berapa, Bu? 11. Ya. Baik, kita baca surat ini, kemudian kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Ya. Apa yang dimaksud dengan Rabbul Falaq? Rabbul Falaq huwallah. Yang dimaksud dengan Rabbul Falaq, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kata-kata Rabb sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Rabb itu memiliki tiga kandungan. Jadi kata-kata Rabb itu memiliki 3 kandungan. Yang pertama mengandung arti al-khaliq atau al-khalqu, yaitu yang menciptakan. Ya. Jadi kata-kata Rabb itu mengandung arti menciptakan. Sedangkan yang kedua mengandung makna al-milku, kepemilikan. Bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah pula yang memiliki segala alam semesta. Makanya ketika kita dapati terjemahan ibu-ibu, ketika ada yang menerjemahkan Rabbul Alamin, yang memiliki seluruh alam semesta, itu benar. Karena memang Rabb itu mengandung arti apa tadi? Al-milku, kepemilikan. Ya.
Kalau ibu bilang Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta, juga benar. Karena yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makna yang ketiga adalah al-mutasarrif. Apa artinya? Yang bebas sekehendak Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala bebas untuk melakukan apapun. Mau nurunkan gempa bumi, nurunkan banjir bandang, nurunkan hujan lebat, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di hari kiamat, ketika menjelaskan tentang hari kiamat, banyak surat-surat itu menjelaskan bagaimana Allah melipat langit, ya, Allah mengangkat gunung-gunung. Itu menunjukkan tentang apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Rabbul Falak artinya adalah Allah. Arti kalau diganti dengan kata Rabbul Falak, diganti dengan Allah, itu maknanya adalah aku berlindung kepada Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan Al-Falak? Ya, kalau ibu buka terjemahan, Al-Falak itu artinya waktu subuh. Disebutkan oleh para ulama, Al-Falak itu maknanya banyak. Ya, makna Al-Falak itu sangat banyak. Di antaranya, ya, Al-Falak itu bisa bermakna Al-Kholku, ciptaan. Ya. Bisa bermakna Al-Kholku. Ada pula yang menyebutkan Al-Falak itu adalah Naru Jahannam, yaitu neraka Jahannam. Ya. Jadi ada yang menyebutkan dari kalangan para ulama, Al-Falak itu adalah Al-Kholku, ciptaan. Ada yang mengatakan Al-Falak itu maknanya adalah neraka Jahannam. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwasanya Al-Falak itu adalah Nahrun fi Jahannam, sungai yang terdapat di dalam neraka Jahannam. Ya. Ada pula yang mengatakan Al-Falak itu adalah Bi'run fi Jahannam, yaitu sumur yang ada di dalam neraka Jahannam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Falak itu adalah Baitun fi Jahannam, rumah-rumah penduduk neraka Jahannam. Akan tetapi dari sekian pendapat ini, pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam At-Tabari, ya, kemudian Al-Imam Al-Bukhari, mereka lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Falak itu adalah Al-Isbah, yaitu waktu subuh. Ya. Jadi dari sekian tadi banyak penjelasan para ulama tentang makna Al-Falak, ya. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir mereka lebih menguatkan tentang makna Al-Falak itu adalah waktu subuh. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau ini, Al-Falaku Al-Isbah. Yang dimaksud dengan Al-Falak adalah waktu subuh. Wa yajuzu an yakuna a'ammu min dzalika annal falaqa kullama yutlaquhu Allah Ta'ala minal isbah wan nawa wal hab. Dan makna Al-Falak ini juga memiliki nama yang umum. Makna umum. Di antaranya Al-Falak itu bisa artinya juga an-nawa, biji kurma. Ya. An-nawa artinya biji kurma, atau al-habbu, yaitu biji-bijian. Ya, seperti misalkan apa itu? Padi, kemudian kacang-kacangan, itu bagian dari biji-bijian. Namanya al-habbu dalam bahasa Arab. Hal ini seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-95. Ya. Surat Al-An'am pada ayat yang keberapa? Pada ayat yang ke-95.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha falikul habbi wan nawa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan biji-bijian dan juga biji kurma. Ya, Allah yang menumbuhkan. Ya. Allah yang menumbuhkan semua itu, bukan yang lainnya, tapi Allah yang menumbuhkan. Manusia hanya menanam, sementara yang menumbuhkan atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak seorang petani yang dia itu menanam biji-bijian tapi tidak jadi. Itu menunjukkan bukan dia yang menumbuhkan, bukan karena teknologi, bukan karena inovasi yang dia lakukan, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mengaku ya ahli di bidang masalah apa ini nih? Cuaca ini. Ya. Gimana caranya buat hujan buatan, tapi kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan bisa. Semuanya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-falaq itu maknanya adalah waktu subuh. Ya. Sehingga kalau kita terjemahkan ayat yang pertama ini, maka dia akan mengandung arti qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rob yang memiliki waktu subuh, atau yang menciptakan waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Taib. Kita lanjut nggih? Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang kedua, dari apa kita disuruh untuk berlindung? Ya. Nah, ini disebut istilah dalam ilmu tafsir itu namanya tafsir al-ayah bil ayah. Tafsir ayat dengan ayat. Tafsir Quran dengan Quran. Karena tafsir itu banyak. Ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada tafsir Al-Quran dengan hadis. Jadi yang menafsirkan Al-Quran itu apa? Hadis. Ya. Kalau tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu ayat berikutnya itu menafsirkan makna ayat yang sebelumnya. Bisa dipahami sampai sini? Ngerti tidak? Saya kasih contoh gampangnya. Al-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Ya. Mal-Qari'ah. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Allah sebutkan makna dari Al-Qari'ah di ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Kan Allah mengulang di situ. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Ini semua pertanyaan Allah. Orang nggak ngerti. Kalau tidak dijelaskan, maka dijelaskanlah oleh Allah pada ayat yang keempat. Yauma takunun nasu kal farashil. Ya, itu namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada namanya tafsir Al-Quran dengan hadis. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabu. Sepencuri laki-laki dan perempuan kalau sampai nisab dipotong tangan. Allah nggak jelaskan dalam Al-Quran itu potong tangan itu dari mana. Karena semua satu ini namanya tangan. Maka datanglah hadis yang menjelaskan makna yang dimaksud dengan potong tangan itu adalah dari pergelangan tangan. Bisa dipahami nih, Bu? Ya. Seperti lagi contoh ayat yang berbicara masalah apa? Gerakan-gerakan sholat. Ibu cari dalam Al-Quran tidak ada. Semua itu dijelaskan di dalam apa? Hadis. Makanya dua hal ini tidak boleh ibu tinggalkan. Tidak cukup seorang hanya memahami Al-Quran saja, tapi butuh yang namanya hadis. Karena Al-Quran itu Allah turunkan dan Allah menurunkan hadis sebagai penafsirannya salah satunya. Bisa dipahami ibu-ibu? Ya, sampai sini paham? Ya. Tidak apa-apa ibu-ibu kalau ingin minum dulu nggak apa-apa. Ya, saya kasih kesempatan. Ya, biar rileks, Bu. Belajar tafsir itu harus rileks. Harus fokus. Ya. Karena termasuk berat materinya ini. Ya, tidak apa-apa saya beratkan ibu-ibu di dunia, tapi di akhirat ibu ringan. Ya. Karena banyak orang yang tidak ngerti apa yang dia baca. Akhirnya nanti kalau jadi imam seperti apa?
orang yang sedang balapan motor. Nggak ngerti. Ya. Nah, ini pentingnya kita belajar tafsir ini biar kita memahami. Kadang kita itu berusaha untuk memahami apa yang ditulis oleh saudara kita. Iki tulisan nih maksudnya opo gitu kan. Kita baca berulang-ulang. Itu tulisan manusia, ibu berusaha untuk paham apa sih maksudnya ucapan ini. Tapi kenapa ucapan Allah itu tidak berusaha kita pahami seperti itu. Ya, makanya kita disuruh belajar yang namanya tafsir. Toib. Kita lanjut, kita kembali ke ayat ini. Lalu ayat yang kedua Allah menyebutkan dari apa kita berlindung, ya. Dari apa kita berlindung? Allah menyuruh kita berlindung dari apa? Yang pertama Allah sebutkan di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu atau dari keburukan-keburukan yang Allah ciptakan. Dari keburukan-keburukan yang Allah ciptakan. Apa maksudnya? Ay min syarri jami'il makhluqati hatta min syarri nafsihi. Yaitu kita berlindung dari segala keburukan-keburukan yang menjadi makhluk-makhluk Allah. Kita berlindung dari semuanya. Entah itu dari manusia, entah itu dari jin, ataupun dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya seperti binatang atau hewan-hewan. Intinya kita berlindung dari semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala, dari keburukan makhluk-makhluk Allah. Bahkan kata saya di sini, hatta min syarri nafsi, sampai ya sekalipun itu kita berlindung dari keburukan jiwa kita. Karena jiwa ini juga bagian dari ciptaan Allah. Ya. Karena umumnya jiwa itu inna nafsala ammaratum bisu. Jiwa itu mengarahkan manusia untuk melakukan keburukan. Rata-rata orang yang melakukan keburukan itu karena dia memperturutkan hawa nafsunya, dan itu bersumber dari jiwanya. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Yusuf pada ayat yang ke-53, posisi sebelah kiri paling atas. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi, ya, aku tidak mengatakan aku terlepas dari keburukan jiwaku. Ya. Inna nafsala ammaratum bisu, karena yang namanya jiwa itu mengarahkan kita, ya, menunjuku kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Lalu Allah katakan, illa ma rahima rabbi, kecuali apa-apa yang dirahmati oleh Allah. Siapa yang dilindungi sama Allah? Ya, makanya kita butuh cara-cara untuk bisa melindungi diri kita dari keburukan jiwa. Salah satunya apa? Yaitu tadi kita berlindung kepada Allah. Tidak mungkin seorang akan dijaga sama Allah kalau dia tidak meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Makanya kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari segala makhluk, termasuk dari keburukan jiwa kita. Fa idza qulta min syarri ma khalaqa fa awwalu ma yadkhulu fihi nafsak. Karena kalau kita berbicara makhluk secara umum, maka yang paling pertama yang harus kita berlindung adalah seorang berlindung dari keburukan jiwanya. Kama jaa fi khutbatul hajah. Sebagaimana hal ini juga diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam khutbatul hajah. Ibu pernah dengar khutbatul hajah kan? Yang sering diucapkan sama ustadz-ustadz ketika memulai pengajiannya. Apa kata ustadz ketika memulai pengajiannya? Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita memohon perlindungan kepadanya, ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru, dan kita memohon ampunan kepadanya. Lalu apa kata Allah, apa kata Nabi setelah itu? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita. Kita disuruh berlindung sama Allah, ya, dari jiwa-jiwa yang penuh dengan hasad, dari jiwa-jiwa yang penuh dengan keburukan, dari jiwa-jiwa yang penuh dengan ketamaan, jiwa yang tidak pernah qanaah, jiwa yang tidak zuhud terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ya, jiwa yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Dikasih satu mintanya dua,
Dikasih 2 mintanya 3. Ya. Nah, ini jiwa. Makanya kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita. Dan bagaimana kita mengarahkan jiwa ini untuk dia tunduk dan patuh kepada Allah. Jangan Anda yang dikuasai oleh jiwa, tapi Anda lah yang harus menguasai jiwa. Ya. Jangan Anda yang dikuasai oleh hawa nafsu, tapi Anda lah yang harus menguasai hawa nafsu dengan cara memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yashmulu syayatinal insi wal jinni wal hawam wa ghairi dzalika. Dan masuk pula ke dalam ayat ini, ayat yang kedua dari surat Al-Falaq ini, yaitu kita berlindung dari syaitan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Karena syaitan itu ada 2. Ingat, syaitan itu sifat. Ya. Sifat. Ketika seorang durhaka kepada Allah Ta'ala, maka apalagi dia menyeru kepada keburukan, maka dia dikatakan memiliki sifat syaitan. Ustadz, boleh nggak kalau ada yang mengajak saya kepada keburukan, saya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi saya tunjuk orangnya? Oh jangan bu, ribut kita orang nanti ini, ya, sambil tunjuk, ya nggak boleh. Tapi kita disuruh berlindung dari syaitan, ya, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Ya, Ustadz, gimana caranya mengetahui kalau itu syaitan dari kalangan manusia? Gampang. Nek ibu ketemu sama orang ngajak ibu kepada kemaksiatan, nah ini contoh nih, syaitan dari kalangan manusia, jangan ditemani. Makanya kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalil. Ya, temen itu bu, nyari konco itu, lihat sing apik agamanya, ya, duduk sing apik hartai bu, yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya, yang bagus perangainya, itu teman yang bagus meskipun dia orang miskin. Kalau dia baik akhlaknya, dia baik agamanya, tenang hati kita, nyaman. Lebih baik daripada kita berteman dengan orang yang kaya raya tapi menyakitkan hati. Ya, buktikan. Ya. Buktikan bu. Cari orang yang baik agamanya, yang baik akhlaknya. Ya. Karena itu orang yang bagus. Ustadz, gimana kalau ada orang yang ngaji tapi akhlaknya nggak baik? Bagi nggak baik agamanya. Karena baiknya agama itu akan terrepresentasi. Apa bahasa itu terrepresentasi deh? Terlihat, ya bahasanya itu. Terlihat dari apa? Akhlaknya, karena dia mempraktekkan agama. Kan sering saya sebutkan, di antara ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika seorang mengamalkan Orang tidak dikatakan memiliki ilmu yang bermanfaat kalau dia tidak praktekkan ilmu. Contohnya, hari ini ibu dapat, nanti akan ibu dapat di bagian akhir dari surat ini, tidak boleh hasad jadi orang. Tahu ilmunya. Tapi kalau ibu tetap hasad sama orang, berarti ilmu ibu belum bermanfaat. Gitu loh. Ya. Ibu dapat kemarin tentang tidak boleh kita itu meminta kepada selain Allah, tapi tetap minta sama selain Allah. Maka ilmu itu belum bermanfaat. Kalau minta sama suami, ya itu suami harus ngasih, kewajiban kalau itu. Ya, minta uang jajan bulanan itu kan ya. Tapi jangan diminta, ya Ustaz saya minta dikasih sama suami saya. Iya ibu, jatahnya 5 juta, dan mintanya 100 juta. Ya jangan. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Ya. Jadi berlindung dari syaitan dari kalangan manusia dan jin. Dan juga al-hawam. Al-hawam itu dalam bahasa Arab itu banyak artinya. Ada yang mengatakan al-hawam itu al-asad. Tapi yang dimaksud dengan al-hawam di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu dari makhluk-makhluk yang sekiranya dapat memberikan kemudaratan kepada kita. Contohnya apa? Ular, serangga. Nek serangga apa yang bisa? Tawon misalkan ya. Ya, tapi berikan manfaat tawon itu, ada madunya. Ya, bukan tawon, itu lebah kalau itu. Terus apa lagi? Misalkan kalajengking itu bagian dari serangga. Terus apa lagi? Ya ini yang sebangsa-sebangsa itulah. Ya. Ibu berlindung dari semua itu.
wa ghairu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya, jadi kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan makhluk, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, serta dari kalangan makhluk Allah yang lainnya seperti serangga, hewan ataupun binatang-binatang buas. Ibu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya. Dan kita berlindung dari kegelapan malam apabila telah datang. Dari keburukan-keburukan yang terjadi di malam hari apabila telah menyelimuti. Di sini ada sebuah penjelasan dari para ulama di dalam ayat yang ketiga sampai keempat dan kelima ini disebut dengan istilah dzikrul khos ba'dal am namanya. Ibu ngerti tidak? Nggak ngerti. Piye jelasin ya? Gini loh, menyebutkan sesuatu yang umum, setelah itu menyebutkan spesifiknya. Tadi kan di ayat yang kedua Allah menyebutkan secara umum kan, betul tidak? Berlindung dari segala makhluk. Nah, Allah sebutkan di ayat ketiga, keempat, kelima itu contoh dari makhluk-makhluk itu namanya secara khusus namanya. Dalam kaidah agama disebut dengan dzikrul am ba'dal khos istilahnya. Menyebutkan yang umum, ya, menyebutkan yang umum terlebih dahulu baru yang khusus. Saya ulangi nama kaidahnya dzikrul am ba'dal khos. Salah. Dzikrul khos ba'dal am. Enggak apa-apa, ibu tidak tidur gitu loh. Dzikrul khos ba'dal am. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Ya, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Mana yang khususnya? Yaitu ayat yang keberapa? Kedua. Mana yang khususnya? 2 sampai 3 sampai 5. Paham tidak? Paham Bu ya? Kalau nggak paham, ada yang nggak paham nanti bertanya sama yang paham. Saya ulangi, nama kaidahnya itu adalah dzikrul khos ba'dal am. Khos apa artinya khos? Khusus. Menyebutkan yang khusus artinya yang spesifik setelah menyebutkan yang global. Saya kasih pendekatannya gini. Kan tadi di ayat yang kedua Allah mengatakan kita berlindung dari segala keburukan-keburukan makhluk. Betul tidak? Makhluk umum atau tidak? Allah sebutkan contoh-contoh makhluk itu di ayat yang ketiga. Mana contohnya? Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari keburukan malam yang gelap gulita. Malam itu makhluk atau tidak? Malam makhluk atau tidak, Bu? Malam itu makhluk atau tidak? Intinya ada 2. Apa? Kaidahnya 2, Bu. Satu kaidahnya pegang ya. Selain Allah semuanya itu loh. Saya ulangi. Selain Allah semuanya berarti malam itu ya, jangan ragu gitu loh. Ya apa ibu-ibu ini? Jangan ragu. Ya. Ayo para mahasiswi sekalian. Bu, paham, Bu? Ya, oh iya dia pakai tip X segala deh. Tip X bahasa Arabnya muzil. Ya. Ayo Bu, saya ulang, harus dipahami Bu ya. Biar ibu nih datang kajian itu pulangnya banyak gitu loh bawa ilmu. Ya. Jadi selain Allah semuanya karena ada 2. Kalau enggak kholik sang pencipta pasti makhluk. Apapun itu semuanya makhluk. Malam makhluk, subuh makhluk, siang makhluk. Waktu itu makhluk. Makanya kita dilarang bersumpah dengan makhluk, tapi kita disuruh bersumpah dengan sang kholik. Ya, karena status kita sama-sama makhluk.
Makanya kita dilarang meminta kepada makhluk karena sama-sama tidak memiliki apa-apa. Sampai sini paham? Paham tidak? Bu? Bu? Oke. Minum dulu, Bu. Kita kembali ke ayat ini. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, di antara bentuk hal yang menjadi bagian dari makhluk itu adalah dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa Allah sebutkan malam? Karena umumnya malam itu banyak keburu. Orang nyuri paling banyak di malam hari atau siang hari? Malam hari. Ya, orang nyuri paling banyak malam hari. Binatang-binatang yang berbisa paling banyak malam hari atau siang hari? Malam hari bergentayangan, Bu. Ya. Taib. Al-Ghosik. Ghosik itu artinya malam, Bu, artinya. Ya, ada juga yang mengatakan Ghosik itu adalah qamar. Al-qamar itu bulan. Ya. Dan ini benar. Kenapa? Karena bulan itu datang di malam hari. Tidak ada bulan datang di siang hari. Ya, ada, Bu. Ya. Datang bulan di siang hari. Ya. Ada juga bulan di siang hari. Ya, gaji bulanan maksudnya. Taib. Kenapa para ulama memilih bahwasanya Ghosik itu adalah malam? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78. Ya. Ayat yang ke-70. Kata Allah Subhanahu wa taala, Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr. Dan laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Apa maksudnya matahari tergelincir, Bu? Sampai matahari datang, sampai terbenamnya matahari. Wa qur'anal fajr. Dan laksanakanlah sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan kita tahu sholat subuh ini sholat yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan Nabi mengatakan asqalus sholati alal munafik. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu dua. Sholat subuh dengan sholat isya. Kenapa sholat subuh ini termasuk sholat yang luar biasa? Pertama, karena di situ ada 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian waktu yang sebelum subuh itu adalah waktu yang terbaik, yaitu sepertiga malam terakhir. Gitu. Kayak sholat subuh luar biasa. Belum lagi selesai sholat subuh. Ya, selesai sholat subuh itu merupakan waktu yang mulia juga. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Makanya kalau perang, Nabi itu nyerang musuh itu pada waktu subuh. Karena para musuh rata-rata waktu subuh itu digunakan untuk tidur. Ya. Coba lihat, kalau ibu lihat kebiasaan orang-orang kafir itu, orang-orang barat sana, dia kalau bangun itu jam 7 katanya kan, jam 7 jam 8. Itu menunjukkan dia tidak sholat subuh. Ya, nah kita bangunnya sebelum subuh, ya. Bangunnya sebelum subuh. Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Bayangkan luar biasanya Islam itu, Bu, di dalam diri kita. Allah menyuruh kita memulai hari dengan ibadah, dan Allah menyuruh kita menutup hari kita dengan ibadah. Ya. Ibadah kepada Allah. Inilah Islam, bagaimana benar-benar Islam itu memuliakan para pemeluk-pemeluknya. Tidak seperti agama-agama yang lain. Agama yang lain, lihat bagaimana mengajarkan kepada mereka. Ya.
Jangankan mengajarkan tentang masalah seperti ini, masalah akhlak saja mereka tidak diajarkan. Ya, lihat bagaimana akhlak mereka, ya, tinggal di negara-negara kafir, misalkan kita lihat di negara-negara non muslim, bagaimana akhlak mereka luar biasa. Beda dengan Islam, ya. Bagaimana Islam mengatur tentang akhlak, bagaimana Islam itu mengatur tentang yang namanya perangai dan etika. Taib. Kenapa kita disuruh berlindung dengan malam yang telah gelap gulita? Kata Syekh di sini, "Walailu taksuru fiha al-hawam." Karena pada malam hari umumnya terdapat banyak hal-hal yang dapat memberikan kecelakaan kepada kita dari binatang-binatang tadi, dari serangga-serangga tadi, wal wuhush, dan juga binatang-binatang liar. Falidzalika ista'adza min syarril ghasik. Oleh karenanya kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk berlindung kepadanya dari keburukan malam hari. Ya. Dari keburukan malam hari. Ya, banyak. Yaitu kejahatan terjadi kebanyakan di malam hari, begal, rampok, ya, dan sebagainya. Kalau orang siang hari kan orang masih melek, masih banyak yang lihat. Tapi kalau malam hari orang sudah pada istirahat, siapa yang mau lihat? Makanya orang-orang yang menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan di dalam hatinya itu merasa diawasi sama Allah, mereka-mereka lah yang akan selamat dari keburukan-keburukan yang mereka kerjakan di malam hari, dan juga keburukan-keburukan yang akan menghampiri mereka di malam hari. Ya, makanya kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Ayat yang keberapa, Bu? Keempat. Nah, ayat yang keempat ini juga bentuk dari makhluk, bagian dari makhluk. Apa itu? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Yaitu kita disuruh berlindung dari keburukan para dukun-dukun wanita ketika mereka mulai uqad. Uqad itu ketika ini loh uqad, Bu. Menali, itu namanya uqad. Ya, ketika mereka mulai mengikat. Apa yang diikat? Yaitu simpul-simpul sihir mereka. Ya, simpul-simpul sihir mereka. Jadi kita disuruh berlindung dari keburukan-keburukan mereka. Hunna as-sahirat, yaitu para penyihir-penyihir wanita. Yakidnal hibala wa ghairaha, yang tatkala mereka mulai mengikat tali-tali, ya, sihir-sihir mereka. Wa tanfuthu bi qiraati mutalsamatin fiha asma'us syayatin ala kulli uqdatin ta'kidu summa tanfus, yang mana ketika mereka sudah mengikat lalu mereka meniupkan pada ikatan tersebut mutalsamatin, yaitu mantra-mantra. Ya, kan mantra-mantra kan? Betul tidak? Jampi-jampi. Nah, itu. Intinya mantra-mantra, jampi-jampi, yang dimana di dalam ucapan mantra-mantra atau jampi-jampi itu mereka menyebutkan nama-nama syaiton. Karena mereka itu bersekutu dengan apa? Dengan setan atau jin. Ya, makanya kenapa mereka orang-orang tukang sihir itu adalah orang-orang yang dikatakan kufur kepada Allah. Bahkan di Saudi, Ibu tahu di Saudi itu, kalau di Indonesia polisinya itu paling banyak orang ngejar sekarang ini ya, orang nggak pakai masker. So, di Indonesia sekarang orang paling polisinya ngejar orang nggak pakai masker. Di Saudi polisinya itu, Bu, paling banyak ngejar apa? Tukang dukun. Nanti disembelih mereka. Ya, disembelih, Bu. Karena dukun di sana itu benar-benar pekerjaan yang harus dibinasakan. Nah, Indonesia enggak. Dukun itu pekerjaan yang itu termasuk salah satu mata pencarian. Profesi. Ya. Oh, saya bukan dukun, Ustaz. Saya para tidak normal, ya. Sudah dia enggak normal, yang datang lebih enggak normal.
Iya tidak? Iya. Dia tidak normal itu. Coba bayangkan, jangan dibodoh-bodohi dengan, mau dibodoh-bodohi dengan sebutan indigo. Dia orang indigo. Apa sih artinya indigo itu? Mohon maaf Bu ya. Indigo artinya bego artinya itu. Lah ibu datang ke situ berarti ibu lebih, ya saya tidak ngomong itu ya. Ibu yang ngomong. Lah iya kan? Katanya ngaku bisa membaca garis tangan. Garis tangan DE saja nggak iso baca Bu. Lo ibu percaya sama dia? Syekh Albani rahimahullah. Suatu ketika ingin didatangi oleh orang-orang yang mampu membaca masa depan seseorang. Mengetahui yang goib. Kata dia, si orang ini bilang sama Syekh Albani, saya mau debat sama engkau. Kata Syekh Albani, oke kita debat tapi saya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Loh katanya tadi kamu mengetahui yang goib. Syaratku saja kamu tidak tahu. Terus selesai sudah, tidak jadi debat. Ya. Lalu orang-orang ini datang minta ya punya problem segala macam. Makanya Allah berikan solusi kepada manusia. Ibu punya masalah, ibu punya problem, ibu punya apapun. Bagaimana cara solusinya? Bangun malam hari, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahu khaufan wa tama'a. Ibu punya masalah, bangun malam hari sepertiga malam terakhir, ambil wudhu, sholat, angkat tangan minta sama Allah. Bukan datang, Mbak aku punya masalah. Oh daganganku orang laku. Yo lah sama Allah Ta'ala. Bukan sama manusia. Apalagi mereka tidak sholat, mereka tidak ibadah sama Allah. Jelas-jelas mereka orang kafir pula. Rata-rata yang jadi dukun itu orang Kristen, betul tidak? Dan yang jadi paranormal itu orang-orang Kristen. Ada yang Islam. Karena tidak laku itu makanya jadi itu tuh. Nah kita ini diberikan akal, diberikan fitro untuk bisa berpikir. Kenapa tidak dipakai semua itu? Ya. Datang kok kepada orang seperti itu. S1, S2, S3, S-teler lah apa bahasanya itu. Datang ke mereka minta. Apalagi zaman politik seperti ini. Ya. La haula wala quwata illa billah. Mana akidah kita? Ya. Ditaruh di mana akidah kita, Bu? Kalau ibu punya masalah, datangnya sama Allah. Allah tuh membuka lebar pintunya. Ya, bukan datangnya ke tukang dukun, tukang sihir. Ya. Tuh, kita kembali ke sini. Yang mana di dalam jimat-jimat tersebut terdapat nama-nama syaitan yang setiap ikatan mereka kemudian meniupkan. Setiap mereka melakukan ikatan, satu ikatan mereka tiupkan. Ya, sampai sejumlah ikatan itu ada berapa? Wahiyya binafsiha al-khabitha turidi syakhsan muayyan. Yang mana tukang sihir itu kerjaannya adalah menyihir atau menyantet orang-orang tertentu sesuai dengan pesanan. Yaitu sihir by order, Bu. Request by order. ya bukan. Ya, sihir by order. Kan seperti itu. Ya. Dibawa bekas rambutnya, dibawa mungkin apa yang menjadi bagian dari dia, fotonya. Makanya hati-hati foto itu. Ya, nanti diambil sama orang, tolong sihir dia. Jadikan dia pisah dengan suaminya, biar aku menikah dengan dia. Hati-hati. Makanya kan dalam ilmu sihir, dalam bahasa sihir itu para ulama membedakan sihir itu ada dua macam. Yang pertama ada namanya sihir al-atfu, yang kedua ada namanya sihir as-sorfu. Apa sihir al-atfu itu? Yaitu sihir yang menjadikan seorang condong kepada orang lain. Jadi itulah yang sering kita dengarkan, ya cinta ditolak dukun pun. Ya itu maksudnya sihir al-atfu namanya. Menjadikan orang itu suka sama kita. Ya. Sedangkan ada sihir yang kedua namanya sihir as-sorfu. Apa sihir as-sorfu itu? Memalingkan, menjadikan benci. Makanya istri suami kadang-kadang kelahi. Biasanya lantaran karena tukang sihir. Menjadikan suami dan istrinya menjadi saling benci satu yang lain. Memisahkan maksudnya. Ini karena oknum tertentu. Bisa dipahami Bu ya? Ya. Tapi ingat, sihir itu tidak akan bisa menimpa seseorang kalau tidak kehendak Allah. Itu yang perlu dipahami, Bu.
Semuanya karena kehendak Allah. Ya, segala sesuatu ini tidak terlepas dari kehendak Allah Ta'ala. Taib. Wa dzakarallahu an-nafasati dunan nafasin. Di dalam surat ini, di dalam ayat ini Allah menyebutkan nafasat, yaitu penyihir-penyihir wanita, tidak menyebutkan penyihir laki-laki. Kenapa demikian? Li'annal ghaliba annal ladzi yasta'milu hadan naw' minas sihri hunnan nisa. Umumnya tukang sihir itu di zaman dulu itu adalah para wanita. Sampai sekarang juga wanita, Bu. Coba lihat paranormal Indonesia, rata-rata wanita atau tidak? Siapa itu yang dulu itu? Mama Loren ya. Ah, itu wanita kan? Iya. Tukang sihir, penyihir. Bahasanya dirubah. Saya bukan tukang sihir, saya bukan dukun, saya para tidak normal. Ingat, istilah-istilah itu mulai disamarkan, Bu, dalam rangka untuk melegalkan keburukan mereka. Kayak contoh, yang diharamkan riba, bunga nggak haram. Betul tidak? Nggak haram, yang haram tuh riba. Yang nggak haram itu bunga tuh nggak haram karena hadisnya riba katanya. Ya sama saja, mau namanya bunga mawar, bunga melati, ya tetap saja kalau tambahan dalam pinjaman dikatakan riba. Mau dirubah gimana pun. Ustadz, yang haram tuh Homer. Kalau yang mereknya orang tua itu nggak haram, Ustadz. Ini permainan-permainan kata yang harus ibu-ibu pahami. Ya, karena ingat, Allah telah mengatakan, walan tardo angkal yahud wan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Para musuh-musuh Islam itu dia berupaya mencari cara untuk bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam kebinasan. Termasuk caranya itu tadi, penggunaan istilah. Ada hal-hal yang kita tidak sadar juga. Seperti apa? Penyelenggaraan permainan game online. Di dalam permainan game online ada namanya permainan yang kemarin difatwakan para ulama itu haram, PUBG istilahnya itu. Itu di dalam situ ada sebuah ritual ketika ingin senjata mereka menjadi kuat, mereka harus pergi ke satu patung, kemudian mereka melakukan sesembahan di patung itu. Itu bagian praktek kesyirikan kepada Allah. Dan itu sama seperti yang terjadi di zaman Nabi ketika para sahabat yang baru masuk Islam, mereka meminta, ij'al lana dzata anwat. Jadikan kepada kami pohon bidara untuk kami menggantungkan senjata supaya menjadi keramat. Sama. Kurang lebih. Nah, mungkin bahasa kita sekarang, pergi ke Gunung Bromo, taruh senjatanya. Biar bawa pulang-pulang sakti gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Sami mawon. Ya. Di zaman biyen OT-OT, zaman sekarang bakwan. Ya, sama saja. Maka ibu harus cerdas jadi orang itu. Ya. Dan itulah tujuan negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, saya ingin membantu ibu-ibu seperti itu karena itu tugas kami. Bagaimana membuat ibu itu semakin paham, cerdas, ngerti gitu loh tentang agamanya. Biar tidak salah jalan. Kan kita disuruh berlindung kepada Allah Ta'ala dari jalan yang buruk. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladdallin. Amin. Ya, bi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita suruh berlindung dari jalan yang buruk biar kita berjalan di atas jalan yang lurus sampai kita meninggal dunia. Kalau ibu sudah meninggal dunia berada di atas husnul khotimah, sudah habis perkara, sudah insya Allah masuk surga nanti. Amin bilang, Bu. Lama amin ini. Ya, udah diambil sama burung ini. Baik. Kita kembali ke sini. Sudah jam berapa ini? Kita sampai jam berapa, Bu? Masih lama. Tidak terasa jam 9 ya. Kok cepat banget waktu ini. Perasaan baru mulai saya tadi. Kita cukupkan aja. Oh, belum selesai. Masih banyak nih materinya nih. Gak apa-apa ya. Baik. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, ya, kenapa Allah menggunakan an-nafasat? Karena secara umum tukang sihir itu adalah para wanita. Tapi bukan tidak mungkin ada tukang sihir laki-laki. Ya, meskipun Allah menyebutkan di sini tukang sihirnya wanita, tapi masuk juga ke dalamnya nanti adalah kalau mereka itu para lelaki yang memiliki sifat demikian. Ya, makanya kita harus
berlindung kepada Allah dari tukang-tukang sihir. Makanya kita disuruh rutin baca zikir pagi petang, zikir selesai sholat. Ibu hafal nggak zikir selesai sholat? Insya Allah nggak hafal. Nek nggak hafal nggak apa-apa dibaca, di buku, nggak ada masalah. Dibaca di buku itu tidak ada masalah. Selesai sholat ibu taruh di, pokoknya setiap mau sholat ibu taruh buku zikir itu di samping ibu. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil bukunya, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca sampai selesai. Waktu cuma 5 menit kok untuk baca itu. Ya, cuma 5 menit. Ya. Panjang. Oh, berarti ibunya baca seperti tukang beca yang lagi ngayu beca. Nah, kita kan seperti kereta api bacanya. Ya. Baca, amalkan Bu. Itu sebagai bentuk perlindungan ibu-ibu kepada Allah Ta'ala. Ya, dari gangguan-gangguan tukang-tukang sihir termasuk salah satunya. Coba ibu baca bukunya Ustaz Yazid yang berjudulan itu apa? Ya, di situ kan beliau di buku yang tebal itu, beliau membawakan manfaat zikir kepada Allah, betul tidak? Ya, salah satunya sebutkan itu. Ya, dan juga zikir kepada Allah menjadikan hati menjadi tenang dan qanaah. Ya. Apa yang membuat orang itu tidak qanaah? Karena jauh dari Allah. Ya, dia lihat temannya beli tas baru. Iri dia. Paling kredit. Kredit pirong bulan nih, pasti kawin kan. Apa urusannya mau kawin mau asli kan? Urusan orang Bu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang terakhir. Ini ayat yang panjang ini pembahasannya ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yaitu dari keburukan yang hasad. Orang hasad ketika dia sedang hasad. Gimana maksudnya? Orang hasad ketika sedang hasad. Ya, ketika dia sedang meluncurkan hasadnya. Karena ada orang hasad tapi tidak meluncurkan hasadnya, Bu. Ya. Taib. Apa yang dimaksud dengan hasad? Apa yang Ibu tahu tentang hasad? Hasad itu iri, Bu. Iri dengki. Ya. Iri hati. Kalau bahasa Jakartanya lo sirik aja sama gue. Lo sirik sama gue lo. Bukan she ya, bukan SY ya. SI sirik lah sama gue. Nah, lu nya aja nggak tahu. Ya. Hasad. Apa arti hasad? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau yang berjudul Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan hasad adalah al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Yaitu rasa benci dan marah. Rasa benci dan marah ketika melihat kebaikan atau ketika melihat keadaan baik terhadap orang-orang yang dihasati. Ya. Jadi kebencian dan kemarahan yang ada dalam diri kita itu ketika kita lihat orang yang kita hasati itu berada dalam kebaikan. Nggak senang. Gitu kan. Pokoknya ngerutu gitu loh. Melihat ya. Itu yang dimaksud dengan hasad. Jadi ada pula yang mengatakan, disebutkan oleh para ulama lainnya, bahwasanya hasad itu adalah kita tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Seperti yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Saya akan bacakan ya. Apa yang dimaksud dengan al-hasid? Apa yang dimaksud dengan hasad? Huwallazi yakrahu ni'matallahi ala ghair, yaitu orang yang tidak senang kalau orang lain dapat
Nikmat. Nggak senang dia. Dapat nikmat. Pokoknya dia sendiri yang dapat nikmat. Karena umumnya ibu-ibu perlu diperhatikan. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kata beliau, al-hasadu markuzun fi tiba'in nafsi, fi tiba'il basyari. Hasad itu salah satu sifat dari manusia, Bu. Ya. Jadi setiap manusia itu punya sifat, ya, punya sifat hasad. Dan itu ada sifat bawaannya. Wa huwa annal insan yakrahu an yafuqahu ahdun min jinsihi fi syai'in minal fadail. Ya, lebih-lebih hal tersebut ketika dia mendapati orang lain melewati dia dalam masalah-masalah nikmat. Dalam masalah-masalah keutamaan, tidak senang dia, apalagi dalam urusan dunia. Ya. Dia baru kemarin misalkan beli sepeda motor baru, ternyata ada tetangganya beli lagi yang lebih bagus dari dia. Tidak senang dia. Karena apa? Tetangganya itu membeli sesuatu yang lebih di atas dia. Ya. Itu umumnya kan seperti itu, Bu. Betul tidak? Betul nggak? Ibu merasakan ya? Gak percaya saya. Saya nggak percaya. Ya. Ya, lisan boleh berkata tidak. Ya. Tapi hati iya. Iya, Bu. Ada itu seperti itu. Lihat temannya nikah dua dia pingin tuh. Ini kan contoh. Saya kasih contoh, Bu. Bil misal yufham, dengan contoh itu paham. Saya minum dulu, Bu. Ya, itu contoh, Bu. Ya. Sampai di mana kita tadi? Wah, buyar konsentrasi saya nih. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya apa dampaknya kalau orang itu hasad? Fatajiduhu yadhiku dzar'an idza an'amallahu 'alal hadal insani bimalin aw jahin aw ilmin aw ghairi dzalik. Maka yang terjadi adalah dadanya sesak. Sesak. Betul tidak? Sakit hatinya, Bu. Ya. Makanya kata para ulama, sebenarnya pangkal dari segala penyakit-penyakit yang terjadi pada badan manusia itu diawali dengan penyakit hati yang disebut dengan hasad. Ya, hasad. Dan kata para ulama kita, hasad itu merupakan maksiat yang pertama kali yang dilakukan oleh anak Adam di atas muka bumi. Ibu harus bisa bedakan ya. Saya ulangi. Hasad, maksiat yang pertama kali yang dilakukan anak Adam kepada Allah di atas muka. Kapan itu? Ketika dua anak Adam saling Apa sebab pertamanya? Hasad. Betul tidak? Iya. Gara-gara hasad. Ya. Apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga? Karena apa? Hasad. Hasad kepada siapa? Adam. Ya. Hati-hati penyakit hasad ini. Makanya benar kata Nabi SAW. Al-hasada ta'kulul hasanat. Hasad itu memakan kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Hati-hati, Bu. Bahaya hasad ini. Ya. Apalagi hasad sama teman sendiri. Waduh. Ojo, Bu. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang ibu sudah lakukan harus terbakar gara-gara hasad. Tuh. Hatinya menjadi sempit, dadanya menjadi sempit ketika melihat orang tersebut diberikan oleh Allah kelapangan harta. Kemudian mungkin dari sisi kedudukan, dia kedudukannya lebih tinggi.
ya, dari mungkin dia kerja satu kantor. Ternyata yang dipromosikan jadi kepala cuma temannya toh, dia tidak, akhirnya hasad gitu loh. Atau dia hasad kepada ilmu. Tapi kalau ilmu itu, kata para ulama, ilmu itu termasuk hal yang tidak masalah untuk kita iri kepada orang, ya. Sehingga di sini ibu harus bedakan, ada namanya gipto, ada namanya hasad. Hasad tercela, nek gipto enggak masalah. Gipto itu hanya dalam dua hal. Nek selain dua hal itu enggak boleh, Bu. Yang pertama yaitu seorang melihat orang lain punya harta, punya kelebihan harta Allah berikan kepada dia, dan orang itu rajin berinfak di jalan Allah. Dia pingin seperti itu. Tapi gipto ini tidak ada keinginan dalam hati kalau nikmat itu hilang dari orang tersebut. Itu bedanya. Tapi kalau hasad ada kecondongan hati supaya nikmat itu hilang dari orang lain. Itu bedanya, Bu. Bisa dipahami ya? Saya ulangi. Bedanya hasad sama gipto. Kalau hasad itu ada keinginan orang yang hasad itu supaya nikmat yang didapati orang lain itu hilang. Tapi kalau gipto itu tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Dan gipto itu hanya pada dua hal tadi. Orang yang diberikan harta sama orang yang diberikan ilmu. Hanya dua, tidak lebih dari itu. Karena Nabi mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad secara umum, kecuali. Jadi Nabi memberikan pengecualian hanya dalam dua perkara saja. Orang yang diberikan harta, ya, dia pingin seperti orang tersebut, tanpa ada keinginan harta itu hilang dari orang lain, maka ini tidak ada masalah. Dan orang yang diberikan ilmu, lalu dia berdakwah dengan ilmu tersebut, dia pingin seperti itu, tanpa dia menginginkan ilmu itu hilang dari orang lain, maka tidak ada masalah kalau ini. Tapi kalau selain daripada itu, hukumnya haram, ya, hukumnya haram, tidak boleh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hasad itu, ya, hasad yang tercela itu bisa terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama, yaitu seorang yang hatinya hasad, tapi dia tidak menampakkan dalam perbuatannya, ya. Sedangkan yang kedua, yaitu orang yang hasad itu yang dia menampakkan dalam ucapan dan perbuatan. Kayak contohnya apa? Ya, perbuatan misalkan dari ucapan misalkan, yaitu yang suka ngadu domba itu misalkan seperti itu. Nah, itu kena itu, hasad. Ya, datang ke A ngomongnya begini, datang ke B ngomongnya begini, datang ke C ngomongnya begini. Ya, itu gara-gara hasad. Tidak boleh. Selain dia kena dosa hasad, dia juga kena ancaman dosa an-namimah, ngadu domba. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ini juga dibawakan oleh Al-Imam sebentar, saya lupa nama dalam kitab Umdatul Ahkam. Pengarangnya kok saya lupa ya. Abdul Ghani Al-Maqdisi kalau nggak salah. Ya, dalam kitab Umdatul Ahkam pada bab-bab yang awal, Babut Toharo, itu tidak salah nomor yang belasan kalau nggak salah itu. Nomor belasan, saya lupa nomornya, Bu. Kita dulu hafal itu. Hafal waktu kita mondok dulu, kita disuruh hafal itu. Ya, lihat nanti di bab-bab awal, di bab masalah Toharo itu, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan itu dalam bab Toharo. Kata Nabi SAW menceritakan tentang hal tersebut. Nabi pernah lewati dua kuburan itu sedang diadab. Ya, sedang diadab. Dan ingin saya tarik nanti, kenapa ada namanya menyirami kuburan dengan air. Ini hadisnya, sumber hadisnya itu. Ya, Nabi melewati dua kuburan, lalu Nabi mengatakan kuburan ini sedang diadab keduanya. Satunya gara-gara dia tidak pandai bersuci ketika buang hajat, entah itu buang air kecil atau buang air besar. Yang satunya dia diadab gara-gara dia itu an-namimah, suka ngadu dom. Akhirnya Nabi ngambil pelepah kurma yang masih basah, ditancapkanlah kepada kedua kuburan itu, sambil Nabi mengatakan, semoga dengan tetap basahnya kurma ini
dosa mereka atau adab mereka dalam kubur diringankan. Nah, itulah hadis yang dijadikan sebagai sandaran orang-orang di zaman sekarang, adanya siram kuburan dengan dan itu hukumnya salah. Karena hadis ini hanya khusus buat siapa? Nabi. Nggak bisa disamakan. Nanti jangan ambil pelepah pisang dipotong dua taruh, nggak bisa. Hadis ini khusus untuk Nabi, Bu. Nggak bisa dikiaskan kepada manusia. Ya. Ibu kalau tanya, coba tanya, kenapa kok kita nyiram air ke kuburan ketika pergi ziarah kubur? Jawabannya apa? Salah satunya hadisnya itu. Dan itu istidlalnya, cara pengambilan dalilnya yang salah. Karena itu amalan khusus buat siapa? Nabi. Tidak bisa diamalkan oleh manusia biasa. Ya. Jangan nanti ibu ketemu nanti pelepah pisang, ya. Ambil pelepah pisang. Loh kenapa? Nabi pernah bersabda. Ini bukan khusus bukan untuk kita, khusus Nabi. Ya, sudah salah pakai dalil lagi. Ya, goblok itu namanya itu. Ya, salah itu. Ya. Jadi harus dipahami, Bu. Makanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ibu enggak ngerti tentang hadis dalilnya, enggak paham ini maksudnya apa? Apakah ini bisa dipahami secara nalar yang ya secara bebas ataukah harus dijelaskan pendapat oleh para ulama? Maka tanya. Ya, karena memang ada hadis-hadis itu yang dijelaskan hanya secara umum, ya semua orang paham gitu loh. Contoh innamal a'malu bin niat. Paham, orang paham. Tapi ada hadis-hadis yang memang itu harus dibutuhkan kepada penjelasan para ulama. Maksudnya apa sih? Gitu kan? Dan bisa dibawa ditarik ke contoh di zaman sekarang gitu loh. Ya. Jadi seorang tidak boleh dia hasad. Karena hasad ini adalah ya sesuatu yang berbahaya. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya hasad. Ya, oleh karenanya banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga oleh Allah Ta'ala. Misalkan dalam firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina gillah. Ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Lalu apa kata Allah berikutnya? Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada gil. Apa gil itu? Kebencian, hasad, ketidaksenangan kepada orang. Hilangkan. Buang. Ibu kalau ada muncul dalam diri ibu hal tersebut, mulai tidak senang sama orang, ya mungkin karena pengaruh-pengaruh hal-hal yang tidak jelas itu, segera berdoa sama Allah. Kecuali kalau jelas, misalnya orang ini maksiat, ya memang kita harus jauhi. Tapi nasihati terlebih dahulu. Ya. Oh ini orang suka ngajak orang melakukan maksiat, kita harus jauhi. Kita benci perbuatannya, tapi tidak benci secara personalnya. Ibu harus pahami ya, bedakan ya. Benci perbuatannya, tapi tidak benci orangnya. Apalagi kalau dia tetangga kita, dia punya hak. Kita harus tunaikan hak dia sebagai tetangga. Ya, apalagi kalau dia bertamu, kita tunaikan dia sebagai tamu. Ikramud dhaif. Tapi yang kita benci apa? Perbuatannya. Seperti Nabi SAW, kedatangan seorang tamu yang sangat dibenci sama Nabi SAW. Tapi ketika beliau berhadapan, beliau senyum, beliau ngobrol baik. Ketika orang itu pulang, kata Aisyah radhiyallahu taala, bukankah orang itu orang yang kamu benci? Ya begitulah akhlak. Itulah cara kita berinteraksi sama orang. Kita benci sikapnya, tapi kalau ketemu sama orang, kita harus berusaha melempar senyum. Berarti dusta dong Ustaz? Enggak. Itulah cara kita ngajarin dia. Supaya dia tuh sadar gitu loh. Ya. Jangan sampai dengan kita mungkin terlalu jauh kita memboikot dia, akhirnya dia itu justru semakin menyimpang. Lah, tarik dia. Ya, supaya dia menjadi orang yang baik gitu loh. Ya, nasihati dia kalau bisa supaya dia menjadi orang yang baik. Ya. Dan juga diantara doa yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita berlindung dari yang namanya keburukan, yaitu Nabi SAW bersabda, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lammah. Dari penyakit ain. Ingat, penyakit ain itu sumbernya dari hasad. Kata Nabi SAW, al-ainu haq. Penyakit ain itu hak adanya. Ya. Penyakit yang disebabkan karena pandangan yang hasad. Ainul hasid. Ya, maka hati-hati dengan pandangan itu. Ya. Berat. Ada seorang
tiba-tiba sakit, tidak tahu, tidak ngerti apa-apa. Ternyata gara-gara panda. Makanya ketika kita melihat sesuatu kita disuruh mengucapkan apa? Masya Allah, supaya terhindar dari yang namanya penyakit ain. Toib. Saya bacakan yang terakhir. Kata Nabi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini penutup. Fa idza qala qailun, apabila ada yang bertanya kepadamu, ma huwa tariq li takhallusi min hadhihi syurur ats-tsalatsa? Gimana caranya supaya kita terbebas dari ketiga keburukan tadi? Yang pertama apa tadi? Dari keburukan ya makhluk, dari keburukan malam di malam. Kemudian yang kedua dari keburukan penyi, dan yang ketiga dari keburukan orang hasad. Kata beliau, at-tariqu lit-takhallusi an yu'alliqal insana qalbahu bi rabbih. Senantiasa kita menautkan hati kita kepada Allah. Gantungkan hati ibu kepada Allah. Jangan lepaskan hati itu kepada Allah. Ya, jangan sedikit pun hati itu dipalingkan kepada Allah. Wa yufawwidhu amrahu ilaihi. Kemudian serahkan segala urusan ibu kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita dalam doa yang dibaca di salah satunya apa? Di zikir peripatan kalau nggak salah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau menyandarkan urusanku kepada diriku meskipun itu sekejap mata. Wa yuhaqqiqut tawakkula 'ala Allah, dan merealisasikan tawakal yang sesungguhnya dalam hidup. Tadi apa yang pertama, Bu? Menggantungkan hati kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada siapa? Kemudian merealisasikan tawakal kepada Allah. Wa yasta'milal awrad asy-syar'iyyah allati biha yahsinu nafsahu wa yahfadhuha min syarri haula. Kemudian kita mengamalkan wirid-wirid yang diajarkan oleh bukan yang tidak diajarkan Nabi. Karena banyak wirid-wirid yang tidak diajarkan Nabi. Ya, apalagi buatan-buatan rungkut itu banyak. Rungkut industri maksudnya. Wa ma kasurul amru fin nasi fil awaniyah. Fil awinati wa fil awinatil akhira min sahirati wal hasadi wa ma asbaha dzalika illa min ajali ghaflatihim anillah. Dan betapa banyak orang yang dia itu terkena pengaruh hasad, pengaruh dari sihir, disebabkan karena mereka lalai dari Allah Ta'ala, lalai dari ingat Allah, lupa sama Allah, terlalu pede dengan apa yang dia miliki, lupa untuk dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi tawakkulihim 'ala Allah azza wa jalla, dan juga lemahnya rasa tawakal mereka kepada Allah. Wa qillati isti'malihim lil awradi syar'iyyati allati biha yatahassanun, dan mereka itu meninggalkan zikir-zikir atau wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi, padahal itu merupakan benteng mereka. Makanya Syekh Sa'id bin Ali Al-Waqqaf, Syekh Sa'id bin Waqqaf Al-Qahtani punya buku namanya Hisnul Apa artinya hisnun? Itu benteng. Benteng seorang muslim. Ya, ibu baca itu sebagai benteng ibu. Wa illa fanahnu na'lam anna al-awrada syar'iyyah hisnun mani'un asyaddu min saddi Ya'jud wa Ma'jud. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya zikir-zikir tersebut itu merupakan benteng yang sangat kokoh, ya, bahkan lebih kokoh daripada bentengnya Ya'jud dan Ma'jud yang ada sekarang. Ya'jud dan Ma'jud itu kan punya benteng, dia sedang dijaga supaya mereka belum keluar dulu, karena kalau keluar wah bahaya. Nah itu hisnul muslim, zikir itu lebih kuat daripada benteng tersebut. Lakinna ma'al asaf, ini dia yang penting kata Syekh. Akan tetapi ya yang disayangkan, anna katsiran minan nas la ya'rifun an hadhil awradi syai'an. Tapi banyak di antara sekarang ini tidak ngerti zikir yang diajarkan sama Nabi. Kalau kita selesai sholat baca astagfirullah, kan tidak baca kayak tidak pernah dengar saya katanya. Banyak seperti itu.
awam dengan zikir-zikir yang diajarkan sama Nabi, dengan doa-doa yang diajarkan sama Nabi, tidak ngerti. Yes. Saya yakin ibu-ibu sebelum ngaji dulu tidak ngerti yang namanya zikir pagi petang itu. Nggak ngerti. Ya. Apa itu zikir pagi petang? Walah apa? Jangan kan zikir pagi petang. Mau tidur saja belum tentu benar doanya. Paling mentoknya di apa? Bismika Allahumma amutu wahya, mentok sampai situ. Ya. Banyak di antara kita yang dulu masih awam, tidak ngerti tentang sunnah Nabi. Tapi Allah berikan hidayah kepada ibu-ibu. Allah berikan petunjuk kepada ibu-ibu untuk mengenal sunnah. Ya, itu menunjukkan apa? Allah tuh sayang sama ibu-ibu gitu loh. Ya. Jadi kasih sayang Allah tuh bukan hanya ibu-ibu diberikan uang, diberikan harta, dilapangkan rezeki lah, tapi ibu diberikan hidayah, itu kasih sayang yang lebih besar daripada semua itu. Maka ibu harus jaga. Makanya kata para ulama, di antaranya kata Syekh Abdul Razak di dalam kitab beliau yang berjudul Min Hidayati Suratil Fatihah, di antara mutiara surat Al-Fatihah, itu saya ajar pada setiap satu pertama di Mutakin Kenjeran. Ibu kalau pingin belajar buku itu bisa nanti ikut live streaming saya di Facebook. Ya. Kata Syekh, di antara bentuk kita meminta hidayah kepada Allah itu ada dua. Pertama, kalau ibu belum dapat hidayah, ibu minta hidayah. Sedangkan yang kedua, kalau sudah dapat hidayah, ibu minta ditetapkan di atas hidayah. Itu minta hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim itu loh. Ayat ihdinas siratal mustaqim itu. Itu ada dua. Kalau bagi orang awam dia minta hidayah sama Allah. Tapi bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia minta keistiqomahan, ketetapan di atas hidayah tersebut. Ya, itu yang disebutkan. Ya. Makanya kita harus memaknai apa yang kita baca. Ya, yang setiap apa yang kita baca kita harus memaknai biar bisa masuk dan merasuk ke dalam relung hati. Ya. Bukan hanya puisi saja yang bisa masuk ke relung hati. Ya. Wa man arafa faqad yaghfilu katsiran. Dan masih banyak di antara kita yang sudah ngerti tentang zikir tersebut, tapi masih juga banyak yang lalai untuk mengamalkannya. Wa man qara'aha faqalbuhu ghairu hadir. Banyak yang baca juga tapi hatinya kelayapan ke sana kemari. Mikirin ya daganganku. Mikirin tentang apa segala macam. Banyak yang dipikir. Baca Quran, iya, lisannya moco. Hatinya mikir. Ya, oh besok aku ketemu ini ya, nanti besok aku begini, banyak itu. Tidak menghadirkan benar-benar hatinya ketika ibadah sama Allah. Apa yang menyebabkan ibu tidak mendapatkan manfaat ketika sholat? Kurangnya khusyuk dalam ibadah itu. Tidak menghadirkan hati. Ya, ketika khusyuk itu hilang dalam diri kita, maka ruh dari ibadah itu akan hilang dari diri kita. Tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah itu, Bu. Makanya khusyuk itu merupakan ruh yang paling utama untuk kita bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Ya, makanya kata para ulama mengatakan ketika Anda ingin ibadah kepada Allah, ibadah apapun, entah itu baca Quran, entah itu sholat, atau apa, harus kita itu benar-benar membangun sebuah komunikasi yang baik dengan Allah dengan cara apa? Menanamkan rasa khusyuk di dalam ibadah itu. Ya. Bangun dia, susah memang Ustaz. Iya susah memang. Tapi ketika orang mau berusaha bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Lihat betapa Nabi sangat khusyuk, sangat nikmat dalam ibadah. Salat 1 rakaat bacanya 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran sama surat An-Nisa. 3 surat. Ibu, ya saya juga 3 surat Ustaz. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu falaq. Imamnya baru baca surat kita tarawih saja. Kalau ceramah tarawih itu di masjid-masjid umum itu, baru imamnya baca di atas surat Wadduha, itu sudah banyak yang batuk buatan. Bervariasi. Itu maksudnya apa? Imam cepat sikit. Wes capek kita ini. Cuma imamnya enggak ngerti di kode-kode gitu ya. Oh, kalau saya di kode gitu tuh saya lebih lama lagi. Walaupun kita dulu waktu mondok ya seperti itu. Gitu kan. Ya ngerti gitu-gitu tuh. Ya. Wa kullu hadza naqsun, maka semua ini merupakan bentuk kekurangan kita. Walau anan nasa istamalul awrada ala ma ja'at bihi syari'atu la salimu min syururi katsira. Kalau sekiranya manusia itu mau benar-benar mengamalkan doa-doa yang diajarkan sama Nabi, niscaya Allah akan benar-benar menjaga mereka. Selamat mereka dari keburukan-keburukan yang sangat banyak. Nas'alullah as-salam al-afiyah, dan kita memohon kepada Allah
Semoga Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita keselamatan, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, mewafatkan kita di atas husnul khotimah. Taib, maka selesailah kita dari surat Al-Falaq ini. Ya, banyak sekali pelajaran yang kita ambil, dan insyaallah fil mustaqbal, bahasa Arab kayaknya. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tafsir surat Al-Ikhlas. Tafsir surat apa, Bu? Al-Ikhlas. Nanti akan kita sebutkan kenapa namanya Al-Ikhlas. Ya, itu akan disebutkan nanti pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup, tidak ada tanya jawab ya. Tidak ada tanya jawab ya. Nggak ada pertanyaan kan? Ibu-ibu mau bertanya atau enggak? Nada. Nggak ada pertanyaan kan? Loh, kok diam semua nih? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kita tutup kajian kita. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, aku lu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.